Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselangi. Kau buat aku terpesona, rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagi
Shalom semua, bagaimana kabarnya kita? Saya percaya ketika kita terarah kepada Tuhan, maka keadaan kita akan semakin hari semakin bertambah baik. Dunia boleh tidak bertambah baik, tetapi kita akan bertambah baik. Bagaimana caranya? Tuhan berbicara lewat menetapkan diri kita di mana kita mau berdiri. Amin. Yuk kita mulai dengan doa. Bapak, kami bersyukur bahwa hari ini bukan suatu hari yang biasa, tetapi kami menjumpai suatu Tuhan yang hidup, yang memberikan kami suaranya dan tuntunannya. Oleh sebab itu kami mau buka hati kami, mau ditaruh kebenaran firman Tuhan, dan kami tahu bahwa firman ini datang dari Engkau sendiri. Sebab firman yang keluar dari mulutmu tidak akan kembali sia-sia, tapi akan mengerjakan apa yang Kau perintahkan. Segala yang Kau firmankan, yang dinyatakan, pasti digenapi. Terima kasih, kami siap dalam nama Yesus. Mari kita yang siap katakan, amin. Oke, saudara-saudari, kembali kita pada ibadah minggu kita ini. Tapi jangan Anda sekedar ibadah rutin, tetapi kita menjumpai Tuhan yang hidup, di mana ketika kita menjumpai Tuhan yang hidup, maka Dia akan berbicara. Oleh sebab itu, buka hati kita dan izinkan Roh Kudus bekerja, sehingga Tuhan bisa bicara secara spesifik buat Anda dan saya tentunya. Ya. Temanya hari ini adalah di mana engkau berdiri. Engkau ini kita, bukannya Tuhan, tetapi kita. Ya. Kenapa? Karena hari-hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kadang kita nggak tahu kita itu harus berdiri di mana. Karena itu kalau kita nggak tahu kita berdiri di mana, kita jadi bimbang. Kadang kita dengerin dunia, kadang kita dengerin firman, kadang kita dengerin dunia lagi. Akhirnya kita bolak-balik, dan firman Tuhan katakan orang yang bimbang tidak dapat apa-apa. Amin ya, saudara. Ya oke, kita mulai aja. Firmannya dimulai dengan kitab Markus, saudara. Kita ambil di kitab Markus 3, ayat 13-15. Saya tulis juga di renungan, tetap ini suatu yang Tuhan taruh di hati saya luar biasa. Dan saya percaya ini juga buat kita semua. Ya, dikatakan beginian. Ya, ceritanya adalah ketika Yesus mau memilih murid-muridnya. Kemudian, naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan-setan. Selanjutnya ayat 16. Ke-12 yang ditetapkan itu adalah Simon yang diberi nama Petrus, Yakobus dan anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Keduanya diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, Alfeus, Tadeus, Simon, orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Cukup kita selesaikan sampai di sini. Saudara-saudari, tahu nggak Anda bahwa ketika disebut nama-nama ini, ada suatu hal yang unik menarik perhatian. Kalau kita ngelewatin sebentar saja, kita nggak akan dapat sesuatu. Oleh sebab itulah firman Tuhan kadang kita harus renungkan, kita harus cerna. Kita harus pelajari juga, saudara, sehingga memberikan suatu insight, suatu hal yang bisa mengerti dari isi hati Tuhan. Ketika dia memanggil orang-orang murid-muridnya, dia tentukan yang dia mau, dia kasih nama Simon, yang diberi nama Petrus. Kenapa nggak disebut Petrus aja? Saudara, karena Simon adalah menunjukkan kedagingan Petrus, manusia dagingnya. Petrus adalah sesuatu yang Tuhan akan lihat ke depan, apa jadinya dia. Lalu kemudian juga Simon berbicara adalah batu kecil, nggak ada apa-apanya. Petrus batu karang yang besar, tempat Tuhan bisa mendirikan sesuatu. Kemudian kalau Anda ngelihat contoh-contoh yang lain, Yakobus, Yohanes, keduanya disebut Boanerges, anak-anak guru. Anda tahu ketika disebut Boanerges ini bukan sesuatu yang dibanggakan seharusnya. Kenapa? Karena anak-anak guru ini, Boanerges ini mempunyai konotasi adalah hot temper, orang yang cepat marah. Jadi rupanya Yakobus dan Yohanes, yang menulis kitab Yohanes yang disebut Rasul Kasih, rupanya sebelumnya adalah orang-orang yang bermasalah dengan temperamen, cepat marah. Ya, kemudian kalau Anda lihat kemudian ada lagi yang lain, Filipus yang penuh keraguan, saudara-saudari. Ya, kemudian juga Anda ngelihat juga ada si Matius. Kalau dalam kitab Matius disebut nama-nama rasul itu disebut Matius pemungut cukai. Di sini kan ditulis, tapi di kitab Matius ditulis. Kenapa? Ini pemungut cukai, seorang Lewi bisa ada jadi pemungut cukai. Ini salah alamat, ini nggak beres nih orang, ya. Kemudian Anda ngelihat lagi contohnya lagi, kalau Anda dikatakan ya Yakobus anak Alfeus, saudara, kata Alfeus ini
ini juga ada kata daripada pelin-pelan. Ya, berubah-berubah. Jadi bukan orang-orang yang hebat kalau dikatakan gitu ya. Kemudian juga Simon orang Zelot. Ya, kata Zelot ini saudara-saudari, itu bukan konotasinya yang dari salah satu akar kata ini bukan konotasi yang hebat, bukan. Jadi saya mau katakan bahkan Yudas Iskariot ditempelin pengkhianat. Dan memang dia mengkhianati. Maknanya apa sih? Saya mau katakan maknanya begini. Tuhan bukan memilih orang-orang yang hebat. Tuhan memilih orang-orang yang bermasalah. Tetapi dia menyediakan masa depan buatnya. Saudara, Tuhan pilih mereka yang membutuhkan dia. Kenapa? Karena mereka lemah, mereka nggak berdaya, mereka mempunyai masalah temperamen, mereka mempunyai masalah dengan pola pikir, mereka mempunyai masalah dengan diri mereka, semua. Dan Tuhan sekarang memilih Anda dan saya. Ketika kita berasa, Tuhan saya butuh, saya bukan apa-apa, saya nggak mampu, Anda dipilih Tuhan. Terlebih lagi sekarang Anda sudah terima Yesus, bukan? Anda harus sadar bahwa Yesus datang ke dunia buat kita. Karena kita punya masalah, bukan karena kita layak. Karena dia mengasihi kita, dia datang buat orang masalah. Dia datang kepada orang-orang yang nelayan-nelayan kecil. Bukan orang-orang yang ahli Taurat yang terpelajar. Nelayan kecil. Kalau hari-hari ini Anda merasa bukan apa-apa, Anda merasa saya banyak nggak mampu, Anda merasa saya punya banyak masalah, Anda dipilih Tuhan. Ingat itu. Amin. Nah, kalau Anda sekarang ini ada semua karena Anda sudah dipilih menjadi warga kerajaan Allah. Ya, Anda sudah di warga kerajaan Allah, dipilih sama dengan mereka. Ketika Yesus ada di muka bumi bersama para muridnya, Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Lalu dikatakan, ada di tengah kamu. Jadi mereka dipilih untuk mengikuti kerajaan Allah, ada di dalam kerajaan Allah. Nah, inilah yang kita harus belajar. Tadi kita ngelihat dalam Markus 13-15, ini prinsip kerajaan Allah. Ini yang Tuhan bukakan. Ketika Tuhan memanggil, saudara-saudari, yang dikehendakinya, siapa yang dikehendakinya? Orang-orang yang lemah, orang-orang yang punya masalah, orang-orang yang Tuhan mau ubahkan karena mereka belum benar. Kalau Anda merasa Anda sudah benar, maaf, Tuhan nggak pilih Anda. Tetapi kalau Anda merasa saya masih perlu diberesin, Tuhan pilih Anda. Amin. Nah, saudara-saudari, mereka harus datang, artinya ada satu kehendak bebas. Kemudian dia menetapkan 12 orang. Nah, ini dia kuncinya. Banyak orang nggak tahu, tetapi Markus membukakan ini. Pertama, mereka menyertai dia. Wow, saudara, ini di luar kebiasaan kita. Selama ini kita tahu Tuhan menyertai kita. Ketika kita terima Yesus, maka ketika Yesus sudah naik ke surga, jadi raja segala raja, dia bilang, aku menyertai kamu. Kita lebih berfokus pada penyertaan Tuhan. Apakah penyertaan Tuhan ada? Ya, amin. Penyertaan Tuhan untuk memberikan kita perlindungan, tuntunan, pimpinan, saudara-saudari. Amin, itu dia. Tetapi di sini, kerajaan Allah, firman Tuhan katakan, kerajaan Allah bukan hanya terdiri dari kata-kata, tetapi kuasa. Untuk Anda melihat kuasa Tuhan, Anda harus menyertai Tuhan. Harus menyertai artinya mengikuti cara Tuhan, mengikuti pola Tuhan. Untuk Anda disertai, yang Anda butuhkan adalah Anda percaya Dia, dan Anda lemah. Tetapi untuk Anda menyertai Tuhan, artinya Anda ngikutin Tuhan, Anda perlu percaya Tuhan, komitmen sama Tuhan, ngikutin cara Tuhan. Kenapa? Karena ketika Anda menyertai Dia, maka Anda diutus. Artinya Anda diutus. Bahkan dalam firman Tuhan, para rasul diutus memberitakan Injil memang. Tetapi setiap orang dipanggil diutus untuk tujuan tertentu. Nah, artinya begini, Anda diutus untuk melakukan, Anda mampu. Banyak orang hari-hari ini memakai pola dunia. Mereka melihat, kalau saya mampu, baru saya bisa berhasil. Kalau saya cakap melakukan sesuatu, baru saya berhasil. Saudara, Anda dan saya warga kerajaan Allah. Anda harus tahu di mana Anda berdiri. Kita harus tahu di mana kita berdiri. Kita harus berdiri di kerajaan Allah. Kemampuan saya bukan datang dari kehebatan saya, tetapi kemampuan saya karena saya menyertai Dia. Saya
berada dekat dia, saya terhubung dekat dia, saya ngikutin dia, saya pakai cara dia. Ini dia saudara. Amin. Dan ketika Anda menyertai dia, ngikutin cara Tuhan, percaya sama Tuhan, ngikutin pola Tuhan, pola kerajaan Allah, maka dikatakan juga bukan hanya Anda mampu, tapi juga diberinya kuasa. Artinya Anda memiliki otoritas. Haleluya. Nah, saudara, ini dia. Pak, bukankah saya sudah disertai Tuhan? Benar, Anda sudah disertai Tuhan. Tetapi saya melihat begini, kalau Anda disertai Tuhan tadi seperti saya katakan, Anda dilindungi, dijagai. Tetapi Tuhan mau supaya kita jadi pemenang, supaya kita membawa perubahan. Untuk itu kita perlu menyertai Tuhan. Yang tadi saya bilang konotasinya, maknanya adalah Anda ngikut Tuhan, bukan Tuhan ikut Anda. Kita ikut Tuhan, bukan Tuhan ikut kita. Kita ikut cara Tuhan, bukan Tuhan ikut cara kita. Kita ikutin maunya Tuhan, bukan Tuhan ikutin maunya kita. Maka ketika kita mau ikutin maunya Tuhan, kita ikutin caranya Tuhan, kita ikutin keinginan hati Tuhan, maka Anda akan melihat otoritas itu. Bapak, maksudnya apakah otoritas saya bisa ngusir setan, bisa melakukan mujizat? Amin. Tetapi ada otoritas lain juga, saudari, yang kadang itu harus terus kita gunakan setiap saat. Apa itu? Anda punya otoritas atas kehidupan daging, kehidupan kita ini. Banyak orang Kristen kelihatan hebat di luar, tetapi di dalam mereka nggak punya otoritas mengendalikan hawa nafsu mereka, nggak bisa mengendalikan amarah mereka. Ketika kita mau ngikutin Tuhan, maka Anda diberikan otoritas. Oleh sebab itulah kita harus tahu di mana kita berdiri. Apakah kita berdiri terus di kerajaan Allah dengan mau ngikutin Tuhan, atau kita berdiri kadang di dunia karena dunia ini karena sudah menjadi natural kita, saudara-saudari. Jangan biarkan. Kerajaan Allah berarti berada dekat Dia, ngikutin Dia, terhubung dengan Dia. Maka Anda dimampukan, Anda mampu, Anda cakap. Firman Tuhan dikatakan ya, bahwa segala perkara, tetapi bahasa aslinya adalah I can do all things through Christ who strengthen me. Aku dapat melakukan, mampu melakukan segala sesuatu di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Kapan kita kuat? Ketika kita nempel dekat sama Dia. Kapan kita bisa nempel? Ketika kita mau ikutin Tuhan, bukan Tuhan ikutin kita. Lalu kita akan punya otoritas, saudara-saudari. Hari-hari ini begitu banyak anak-anak Tuhan bukan cari otoritas untuk mengalahkan iblis dan juga untuk mengalahkan hawa daging yang nafsu, ya, hal-hal yang daging di dalam diri kita. Karena ketika kita terima Yesus, yang daging masih ada. Tapi anak-anak Tuhan ketika terima Tuhan, ikut Tuhan, yang dicari adalah sensasi, yang dicari adalah ketenaran. Sehingga banyak orang kembali, saya katakan, saya bukan menyalahkan, tetapi bukan hanya itu. Banyak orang berfokus ketika ikut Tuhan, berfokus pada kesaksiannya. Bagaimana dia bertobat? Puji Tuhan, bagus, memberkati. Tetapi nggak hanya itu. Anda harus punya otoritas dalam kehidupan sehari-hari. Menunjukkan bahwa Kristus ada dalam kita. Kita mulai berubah cara pikir kita. Kita mulai berubah. Kita mau meninggikan Tuhan, bukan meninggikan kita, saudara-saudari. Amin ya. Nah, kemudian apa lagi, saudara-saudari? Kerajaan dunia polanya beda, mirip-mirip. Kerajaan dunia begini, saudara. Anda akan berpikir dengan cara begini, kalau saya mampu, saya bisa, kalau saya kasih unjuk otoritas, kalau orang itu hebat, orang itu bisa khotbah, orang itu bisa mengusir iblis, bisa bahasa roh, bisa juga bikin mujizat, maka orang itu yang dekat sama Tuhan. Saya bukan katakan mereka nggak dekat sama Tuhan, tetapi saudara, untuk mampu melakukan sesuatu, untuk memiliki otoritas, itu datang karena dekat dengan Tuhan duluan, nempel sama Tuhan duluan. Jadi bukan karena Anda mampu ke gereja, Anda mampu untuk jadi pengurus di gereja, Anda mampu berkhotbah, Anda mampu ingat firman Tuhan begitu banyak, ya. Anda punya otoritas untuk berhasil, untuk punya keuangan ekonomi yang berhasil, maka Anda baru bilang, nih Tuhan dekat sama saya, Tuhan itu
berkenan sama saya. Bukan itu, saudara-saudari. Yang membuat kita berkenan adalah karena darah Yesus saja. Sebab itu, saudara-saudari, karena darah Yesus satu-satunya yang menjadi itu berarti ataupun yang menjadi itu penting adalah ketika darah Yesus itu tercurah, kita diperdamaikan, kita bisa dekat, kita bisa nempel sama Tuhan. Karena kita nempel sama Tuhan, Kristus di dalam kita, maka kita mampu melakukan apapun juga. Anda mampu berhasil, Anda mampu bisa berusaha berhasil, Anda mampu pelajar-pelajar bisa berprestasi, menjadi berkat, Anda memiliki otoritas dalam kehidupan kita, sehingga semua orang tidak injak-injak Anda, tetapi Anda memiliki otoritas, bukan untuk menginjak mereka, tetapi itu menyatakan kuasa Tuhan. Anda punya otoritas untuk kehidupan kita di dalam ini. Bukan kebalikannya. Amin. Nah, kemudian saudara-saudari, dalam firman Tuhan, Keluaran 3 ayat 13, ketika Tuhan menyuruh Musa untuk diutus kepada orang Israel, Musa ngomong apa? Ketika Tuhan suruh utus kepada orang Israel di Mesir, saudara-saudari, Musa berfokus pada apa yang harus ku jawab atau apa yang harus ku lakukan. Karena Musa masih punya pola pikir Mesir ataupun dunia. Dia menyatakan bahwa kalau dia mau diutus, harusnya dianya hebat. Apa yang bisa dia lakukan, apa yang dia bisa tunjukkan. Tetapi apa jawab Tuhan? Ayat 14 Tuhan bilang, aku adalah aku. Dia jawab. Musa bertanya, how? Kira-kira kayak gitu ya. Ataupun what? Apakah? How? Bagaimana? Kita sering bertanya kayak begitu. Tuhan, bagaimana? Kita bertanya, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana Tuhan? Tetapi Tuhan kasih unjuk, I am. Saya adalah. Dengan kata lain, saudara-saudari, kerajaan Allah bicara siapa Tuhan. Bukan siapa kita, bukan apa yang harus kulakukan, apa yang harus kujawab, apa yang harus kuberitakan, tetapi yang kita lihat di dalam kerajaan Allah adalah siapa Tuhan kita. Yesus ataupun Allah berkata, aku adalah aku. Dengan kata lain, dia menginginkan Musa untuk berfokus kepada siapa Allah. Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada mustahil bagi dia. Allah yang memiliki otoritas atas segala sesuatu. Kalau dunia akan mengatakan, siapa kamu? Karena ketika Musa diutus kepada orang Israel yang di Mesir pun mereka masih pakai pola dunia, pola Mesir. Dan dia tanya, hei siapa kamu Musa? Musa seharusnya berdiri. Aku utusan Tuhan, karena siapa Tuhan? Kita pun juga sama saudara-saudari. Kadang-kadang ketika masalah datang, ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu, kita melihat siapa saya. Orang 10 pengintai, mereka melihat siapa saya, tetapi ada 2 orang ini, saudara-saudari. Yosua dan Kaleb melihat siapa Tuhan, siapa yang berjanji. Gak ada yang mustahil bagi dia. Saudara, emang kita ngomong gampang, tetapi ini yang harus kita mulai latih. Hari ini kita akan melihat tentang kebenaran ini. Minggu depan kita akan melihat bagaimana caranya, bagaimana kebenaran-kebenarannya, bagaimana kita bisa membuat diri kita senantiasa ada berdiri di kerajaan Allah. Amin. Saya mau lihat dulu, ini begitu penting. Ini pernah kita khotbahkan, Tuhan kasih sebelumnya firman ini, tetapi dengan model yang lain. Ya, di mana kita berdiri menentukan apa yang akan kita lihat. Amin. Ya, seluruh dunia akan melihat siapa kamu, siapa kita. Tetapi kita harus mulai belajar melihat siapa Allahku, siapa Tuhanku. Maka kita akan mampu melakukan apapun juga. Kita akan melihat perkara-perkara ajaib. Kita akan memiliki otoritas atas apapun juga. Amin, saudara. Di dalam Kolose, ketika kita melihat siapa kita, Kolose 3 ayat 11, dari terjemahan TPT, saudara-saudari, ini lebih enak. Ya. Dalam kehidupan ciptaan baru ini, ketika Anda menerima Yesus, Anda menjadi ciptaan baru. Nah, itu dia. Ya, Anda dipilih jadi ciptaan baru. Kebangsaanmu menjadi tidak berarti. Demikian juga kesukuanmu, pendidikanmu, status ekonomimu, semua tidak berarti apa-apa. Karena Kristus adalah segalanya.
dan Dia tinggal di dalam setiap kita. Haleluya. Dunia akan melihat siapa Anda lewat bangsa apa Anda. Kalau Anda bangsa Amerika, wah Anda lebih hebat. Kalau Anda bangsa tertentu, Anda lebih hebat. Kalau Anda suku tertentu, Anda lebih unggul. Kalau Anda pendidikan Anda lebih tinggi, Anda lebih bisa berhasil. Kalau ekonomi Anda lebih kaya, ataupun lebih sesuatu, Anda pun lebih punya otoritas. Saudara, itu pola dunia. Pola kerajaan Allah tidak ada lagi. Tadi dikatakan itu. Ya, kita ciptaan baru tidak lagi ditentukan oleh kebangsaan, suku, pendidikan, ekonomi, tetapi ditentukan oleh siapa Kristus. Kristus di dalam kita, saudara-saudari. Amin. Ini dia. Dan kemudian kalau kita berdiri di kerajaan Allah, kita tahu kita ada di kerajaan Allah, maka semakin berlimpah dalam mengenal Dia. Kalau kita berdiri di kerajaan Allah, saudara-saudara, Yesus yang tadi dikatakan dalam Kolose 3 ini, saudara-saudari, menjadi menarik, menjadi segala sesuatunya, menjadi sumber. Bahkan di dalam Petrus, saudara, 2 Petrus 1 dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera semakin melimpahi kita oleh pengenalan Allah akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita berlimpah mengenal Dia, maka kita akan melihat kasih karunia dan hidup kita semakin damai. Tetapi kalau ketika kita semakin mau mengenal bagaimana solusinya, saudara, dunia katakan itu kan, kamu harus tahu masalah kamu. Lalu kita mulai mikirin masalah kita. Ketika kita mulai mikirin masalah kita, saudara-saudari, kita mulai makin pusing. Kita lihat, waduh, ini bisa liar nih, ini bikin tambah gawat ini. Ya, Anda mungkin juga mengenal hari-hari ini. Kita mengenal COVID. Waduh, ini kalau meledak lagi nih, yang ketiga bagaimana nih? Aduh, nanti kalau meledak ketiga nih, aduh, pekerjaan saya udah sekarang udah turun. Bagaimana nih sekarang? Bagaimana nanti saya bayar ini? Saya makan ini. Oh, kita mau kenali masalah karena kita mau tahu jawabannya. Tetapi kalau Anda mulai berdiri di kerajaan Allah, masalah apapun juga yang saya hadapin, yang perlu saya lakukan adalah mengenal Dia, mengenal Allah, mengenal Yesus Kristus, sehingga selalu ada kasih karunia dan saya bisa hidup damai sejahtera. Amin, saudara-saudari. Ini yang Tuhan mau buat kita. Anda dan saya harus menentukan bahwa kita sudah dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Sebab itu berdirilah. Jangan mau diombang-ambing, berdirilah. Jangan mau terfokus pada masalah. Kita hadapin masalah, bukannya kita lari dari masalah. Tetapi kita fokus pada Tuhan. Kadang nggak masuk akal. Saya punya masalah, masa saya mikirin Tuhan terus? Saudara-saudari, bukan maksudnya Anda nggak hadapin masalah. Ketika Anda mulai terfokus pada Tuhan, maka Anda mulai dapat hikmat ilahi. Anda dapat kekuatan, Anda dapat iman, Anda mulai dapat kepercayaan bahwa saya pasti bisa menang. Anda dapat tetap pengharapan. Pengharapan dalam Tuhan nggak akan mengecewakan. Pasti. Berapa lama pun juga. Pasti. Kalau enggak, kita akan diombang-ambingkan. Ini belum beres, datang lagi yang lain. Kamu mau bagaimana? Kamu mampu. Lihat aja tuh orang-orang. Semua kalau ngadepin masalah yang kayak kamu, nggak ada yang bisa keluar. Nggak ada yang bisa berhasil. Nggak ada yang bisa menang. Kita jadi down. Tapi ketika mulai melihat siapa Yesus, siapa Allah kita, nah kita mulai mau dekat sama Dia. Wow, saudara. Kita akan melihat kemenangan. Kita melihat kasih karunia, kemurahan Tuhan mengalir. Damai Tuhan mengalir. Amin, saudara. Dan semakin kita mengerti bahwa kita ada di kerajaan Allah, kita semakin terpesona dengan Dia. Anda tahu, ini yang dialami oleh Paulus. Paulus ketika dia baru bertobat, saudara-saudara, dan dia katakan di dalam firman dalam 1 Korintus 15, dia bilang, aku paling hina di antara semua rasul. Dia cukup rendah hati. Dia bilang, dari semua rasul, dia paling hina. Tapi ini rasul. Rasul kan saat itu 12. Ya. Jadi, di antara murid-murid Tuhan ada 12 yang penting. Tapi Rasul Paulus bilang, saya paling kecil dari antara 12 rasul. Walaupun paling kecil dari 12 rasul, dia tetap lebih tinggi lebih hebat daripada yang lain. Itu pada awal dia mengenal Yesus. Tetapi kemudian 8 tahun kemudian dia tulis di dalam Efesus 3 ayat 8. Saya ini, Paulus ini, dia merasa yang paling hina di antara orang kudus. Dulu dia mengenal Tuhan. Dia bilang, dia terima Yesus. Dia bilang dia paling hina di antara para rasul.
tetapi dia tetap lebih baik dong daripada orang-orang percaya. Sekarang ketika dia berjalan sama Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin terpesona sama Tuhan. Dan Anda tahu kenapa begitu? Begini saudara, bayangkan. Allah adalah terang, Yesus adalah terang. Amin ya. Nah sekarang kalau Anda bayangkan ini adalah terang nih, center lah, anggap center sangat terang, lampu yang sangat terang. Lalu Anda semakin berjalan, semakin mendekat kepada dia. Apa yang terjadi? Coba bayangkan, ya, ketika Anda jauh dari lampu ini, ya mungkin tersembunyi, Anda nggak tahu kebenaran daripada ini. Ya, tangan Anda tahu, oke kita bayangkan tangan. Tapi semakin Anda dekat, semakin terang, lalu Anda ngelihat, makin jelas, kuku saya semakin, kayak kuku saya ada hitam-hitam, banyak kotoran nih kukunya nih. Sebelumnya ketika jauh Anda nggak ngelihat, oh bagus semua. Tapi ketika Anda semakin dekat sama terang, Anda ngelihat, kuku saya kok hitam, nggak rata, banyak kotoran. Gitu kira-kira. Ini yang terjadi dengan Paulus. Dia semakin berjalan, semakin dekat. Dia berjalan dalam kerajaan Allah, dia semakin dekat. Dia semakin lihat diri dia, nggak ada apa-apanya. Bahkan pada akhirnya ketika dia menjelang akhir hidupnya, dia sudah tua, dia katakan, aku adalah yang paling berdosa dari antara semua orang. Sebelumnya dia bilang, aku orang yang paling berdosa dari semua orang kudus. Paling rendah dari semua orang kudus. Orang kudus artinya orang percaya. Sampai sekarang dia bilang, dari semua orang di dunia, dia yang paling berdosa. Karena dia berjalan semakin dekat dengan Tuhan. Kesadaran dia adalah, saudara, bukannya takut atas dosa dia. Kesadaran dia adalah takjub. Kenapa? Karena Yesus datang buat dia, orang yang paling berdosa. Dia semakin terpesona sehingga Paulus mengatakan, segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku jauh lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu, menganggapnya sampah supaya aku peroleh Kristus. Saudara-saudari, ini nggak akan terjadi kalau Anda dan saya tidak mendekat kepada Tuhan dan semakin menyadari betapa kita ini jelek, kita nggak layak. Saya mau katakan kita ini bejat. Tetapi Tuhan sayang kita. Tuhan tetap menebus kita. Tuhan tetap menerima kita. Tuhan tetap mau memulihkan kita. Kalau kita bisa melihat kebesaran kasih dan kebesaran anugerah ini, baru kita bisa ngomong, baru kita bisa menentukan sikap. Segala sesuatu nggak ada artinya. Tapi kalau Anda hanya bilang, Anda nggak mulai melihat, melihat kebaikan Tuhan, menyadari kebaikan Tuhan, kita makin hidup nggak beres, saudara. Karena salah satu menyadari bahwa kita ini nggak layak adalah ketika kita melihat anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga kita nggak mau main-main lagi, kita nggak mau lagi hidup nggak layak di hadapan Tuhan. Itulah efektivitas dari mendekat pada Tuhan. Kita tidak melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan, bukan karena takut, tetapi karena terpesona. Betapa kasihnya luar biasa, betapa anugerahnya besar sekali buat kita. Karena saya ini, kata Paulus, ya mudah-mudahan kata kita juga, semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita ngelihat ya di bawah terang Kristus, nggak ada hal yang tersembunyi. Ngelihat betapa bobroknya kita, betapa bodohnya kita, betapa kacaunya kita, tapi Tuhan terima, Tuhan sayang, Tuhan berikan segala yang terbaik, Tuhan tebus kita, Tuhan pindahkan kita dari gelap kepada terang, Tuhan sediakan masa depan buat kita, Tuhan angkat kita, Tuhan bela kita. Saudara-saudari, kalau kita kenal itu, ngalamin itu, baru saya percaya kita bilang segala sesuatu nggak berarti karena pengenalan akan Kristus Tuhanku jauh lebih mulia. Kalau nggak, kita akan masih berada di dunia yang kita katakan, oh dunia masih indah, daripada ke gereja, daripada ikut PA, daripada berdoa, saya nonton, duduk di TV, lebih baik saya jalan-jalan. Saya nggak bicara bahwa jalan-jalan, nonton nggak boleh, tetapi banyak daripada kita terpesona. Terpesona artinya terikat. Anda tadi nempelnya sama itu. Saya nggak bicara. Anda silakan jalan-jalan, silakan Anda nonton, tetapi jangan terikat. Itu namanya dunia mempersona kita. Karena kita terpesona dengan cara-cara dunia, apa yang ditawarkan dunia. Dunia bilang kalau Anda punya duit, Anda punya uang, punya posisi yang tadi, maka Anda bisa ngatur segalanya. Anda punya otoritas. Kalau Anda iakan, kita masih punya sikap hidup kayak begitu. Saudara, kita masing berada separuh mungkin di kerajaan Allah, separuh kaki
ada di kerajaan dunia, pola dunia. Dan orang bimbang, kita nggak akan bisa melihat kuasa Tuhan. Saya bukan mengatakan saya ada, tetapi saya menyadari. Bukan saya mengatakan saya bisa, tapi saya menyadari ini tuntunan Tuhan. Dan kita butuh sungguh-sungguh. Kita butuh, jangan sia-siakan anugerah ini. Kalau Tuhan dengan anugerahnya ini sudah memindahkan kita, Tuhan dengan anugerahnya ini sudah mengampuni kita, memandikan kita dengan darahnya dan juga kita dengan firman-Nya. Kita terima firman ini dengan kebenaran yang kita anggap. Tuhan luar biasa Engkau. Amin saudara. Hasilnya pasti Anda akan melihat kuasa Tuhan yang memampukan kita melakukan apapun juga. Kalau Anda usaha, Anda akan berhasil. Kalau Anda bekerja, Anda akan naik. Kalau Anda belajar, Anda akan berprestasi ataupun juga Anda bawa pengaruh banyak. Apapun juga, Anda ibu rumah tangga, Anda akan mampu melahirkan yaitu anak-anak yang takut Tuhan yang berhasil, yang suaminya juga jadi luar biasa. Kalau Anda juga berdiri sebagai suami, Anda akan dimampukan menjadi suami lelaki yang perkasa, bukan perkasa karena otot kita, tetapi perkasa karena hati kita, karakter kita. Anda akan menjadi ayah yang menjadi sumber baik pengenalan akan Tuhan dan teladan buat anak-anak. Dan Anda akan punya otoritas kehidupan Anda dan juga anak-anak Anda, keluarga Anda. Mari, Tuhan sudah sediakan. Dia tunggu untuk kita bersikap dan berdiri di mana. Karena Tuhan gak bisa paksa. Salah satu prinsip kerajaan Allah adalah Dia tidak pernah memaksa. Karena Dia beri kehendak bebas kepada kita. Amin saudara. Dalam kehendak bebas itu pilihan kita. Dia sudah kasih kerajaan Allah. Dia sudah pindah kita ke kerajaan Allah. Tetapi Dia gak bisa menahan kita untuk satu kaki kita di kerajaan Allah dan satu kaki di kerajaan dunia, ataupun mungkin dua-duanya. Seperti anak yang hilang, anak bungsu yang hilang. Dia anak bapaknya, tapi bapaknya nggak bisa tahan anaknya untuk tidak keluar dari rumah. Amin. Saudara, saudari, hari ini anugerah Tuhan tersedia buat kita. Dia sudah terima kita apa adanya. Dan Dia mau, bukan hanya Dia menyertai kita, tapi kita belajar menyertai Dia, mengikuti cara Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti pola Tuhan, sehingga kita dimampukan dan kita bisa melihat otoritas kuasa Tuhan, baik di dalam yang kelihatan keluar maupun di dalam kita mengendalikan kehendak daging kita. Amin saudara-saudari. Jangan kita hanya mau kelihatan hebat di luar. Dunia tidak akan membuat kita jadi bahagia. Hanya Tuhan. Lebih baik kita dikenal Tuhan daripada kita terkenal di dunia, tapi tidak menyenangkan Tuhan. Kita nggak kenal Tuhan. Saudara-saudari, hari-hari ini kita sering terpesona dengan hal-hal yang datang dari dunia. Kita terpesona kalau ada selebriti yang bertobat lalu mereka jadi idola. Saya nggak against, tidak menentang. Saya bersyukur, kita bersyukur mereka bertobat. Tetapi jangan menjadikan mereka idola. Satu, mereka bukan idola. Dan ketika kita menjadikan idola, mereka memikul beban bahwa mereka harus ini dan harus menunjukkan ini dan itu. Padahal mereka juga manusia yang belajar, masih belajar. Amin. Kedua, kita salah. Nanti kita bisa jadi kecewa ketika mereka yang kita idolakan gagal. Kita bisa jadi menghakimi ketika mereka gagal. Dan kita juga salah karena kita mengidolakan mereka dengan bukan mengikuti Tuhan, mengidolakan Tuhan. Paulus katakan, karena pengenalan akan Dia jauh lebih berharga, lebih indah daripada segala sesuatu dari dunia ini. Amin saudara-saudari. Ini yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Renungkan, terima dengan kerendahan hati. Kita akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Minggu depan kita akan melihat bagaimana supaya kita terus ada berdiri di kerajaan Allah ini. Tapi hari ini kita bisa melihat
saya butuh Anda dan saya butuh untuk sungguh-sungguh, butuh untuk memilih berada terus di kerajaan Allah. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita tutup dengan doa. Bapa di surga, terima kasih anugerah-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Hari ini kami tahu bahwa kami telah ditebus dan telah dipindahkan dari kerajaan gelap pada kerajaan terang, kerajaan Allah. Biarlah hari-hari ini Tuhan kami semakin sadar bahwa tempat kami adalah kerajaan Allah, bukan dunia. Sehingga ketika masalah datang, dunia mempersona kami. Ya, Tuhan, kami tetap fokus sama Tuhan. Sehingga kami semakin lihat bahwa kami nggak perlu takut dengan masalah, kami nggak perlu khawatir dengan ketidakmampuan kami. Karena kerajaan Allah bukan tentang kami, tapi siapa Tuhan? Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu dapat kau lakukan. Dan juga Tuhan, Engkau Allah yang punya otoritas atas segala sesuatu. Segala otoritas di langit, di bumi, di atas bumi dan di bawah, semua tunduk kepada Tuhan. Sebab itu, kami percaya masalah kami pun, apapun juga, tunduk di hadapan Tuhan. Kalau kami tidak ada pada Tuhan, maka kami tenang. Tuhan, biarlah hari-hari ini kami semakin menyadari, kami semakin mendekat kepada Tuhan, dan kami semakin tahu juga bahwa betapa beruntungnya kami, karena kami enggak layak tetapi Tuhan tetap terima. Dan biar kami semakin mau hidup mengikuti Tuhan sungguh-sungguh, agar terpujilah nama Tuhan dan Tuhan bisa bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu. Setiap masalah mereka Tuhan sudah jawab, tetapi Roh Kudus tuntun kami semua untuk mulai fokus sama Tuhan. Ada kasih, ada kuasa yang tersedia buat kami untuk menjadi pemenang dan memperlihatkan kuasa dan otoritas ilahi di dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, kami terima apa yang kami doakan dan kami terima firman kebenaran yang memerdekakan kami. Haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua.